Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama untuk mendoakan orang tua kita ini agar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum bisa dimulai, mungkin ada sepatah dua patah kata dari tuan rumah yang mau disampaikan, maka kepada tuan rumah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Bela selaku Ketua Lingkungan Santo Octavianus Tumahe. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang, selamat malam ke rumah kami, ke rumah duka almarhumah Ibu Martina Esti. Pada malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk mengenang kepergian ibu kami, mama kami, nenek kami yang telah berpulang 40 hari yang lalu. Di samping itu kami juga mendoakan bapak kami yang telah berpulang 6 tahun yang lalu. Semoga wujud doa kita pada malam hari ini bisa memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami keluarga yang ditinggalkan. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa kita mulai, Pastor. Terima kasih. Baik, kita awali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita awali dengan lagu pembukaan. Sebagai lagu pembukaan kita buka 90. Tuhan berikanlah, ya. Tuhan berikanlah istirahat, abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami menantikan saat itu. Malu akan lenyap yang hidup. Semoga kami kelak memandang wajahmu di sinar terang dalam rumahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada malam hari ini sudah kali kita dengar wujud dari misa kita pada malam hari ini, yaitu memperingati Ibu Martina Esti sudah 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan menghadap hadiratnya.
agar kita lebih layak dan pantas untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Mari sebentar kita sedih sejenak sambil meresapi budi dan pikiran kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para nabi dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menolong saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita jadi panggilan Engkau. Tuhan kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami. Marilah kita bersatu dalam hati untuk berdoa dan berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pulanglah yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon ampunilah segala dosa hamba-Mu Martinus ini yang telah Kau ambil 40 hari yang lalu kehadiran-Mu. Berkenanlah pula segalanya menerima hamba-Mu ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga dan kami semua yang hadir di sini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas dalam persiaran di dunia ini. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami masing-masing dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mendengar bacaan. Jika kamu mati bersama Yesus, kita juga akan hidup bersama Dia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudara-saudaraku terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injil ini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti orang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati bersama Kristus Yesus, kita pun akan hidup bersama Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan kita buka Mada Bakti 214. 214. Bahagia manusia, ya. Bahagia manusia
dua, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, orang anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia berkata kepadanya, "Jangan menangis itu." Sambil menghampiri musuhan itu, dia menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya, dan semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga berkat pewartaan suci ini, iman kita dan kebangkitan semakin diteguhkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari dalam bacaan yang pertama yang kita ambil dari Rasul Paulus kepada Timotius, di sana diberitahukan kepada kita bahwa karena Injil Yesus itulah Paulus ini menderita. Malah katanya dia dibelenggu seperti penjahat, tapi dia sabar katanya, menanggung segala-galanya. Walaupun dikejar-kejar, dia tidak lelah, tidak letih, tidak mundur. Dia tetap mewartakan Kristus itu, karena dia ingin semua orang juga harus diselamatkan kalau orang percaya kepada Yesus. Dan itu walaupun dia dibelenggu, sabda Allah itu tidak terbelenggu. Dia bilang, walaupun di penjara, dia tetap mewartakan kepada orang yang menjadi dia. Pokoknya dia tidak mau lelah, tidak mau letih, tidak mau mundur demi orang lain yang ingin diselamatkan. Kalau orang itu mendengar Yesus, mendengar kabar gembira yang dia wartakan tentang Yesus yang bangkit. Dan tadi dikatakan juga oleh Santo Paulus, walaupun katanya kita ini tidak setia, Yesus tetap setia. Karena Yesus tidak bisa menyangkal dirinya.
Nah, dia adalah setia adanya. Allah tidak pernah berbohong, tidak seperti kita manusia. Banyak berbohongnya, bertahok kan. Ya. Allah yang tersamar atau terwujud dalam Yesus Kristus tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan dulu, sekarang pun terjadi. Kalau iman kita sungguh-sungguh besar, menghayatinya. Tapi iman kita ini yang kadang-kadang sangat kecil. Lebih kecil dari biji sesawi. Karena Yesus mengatakan kalau besar biji sesawi saja iman kita sudah mampu memindahkan gunung ke tengah-tengah laut. Berarti iman kita ini lebih kecil dari biji sesawi. Ya, belum mampu kita memindahkan bukit. Dan kita tetap ragu-ragu dalam hidup ini kadang-kadang. Banyak orang masih ragu-ragu, masih percaya kepada hal-hal yang bukan Allah. Sepertinya mau kembali lagi kepada zaman dulu, orang belum bertuhan, mulai menghidupkan penyembahan berhala kelihatan. Jadi sepertinya Allah ini tidak mujarab untuk mereka keselamatan Allah di Yesus ini. Masih ingin Allah yang lain. Nah, padahal Allah mengatakan dia cemburu. Allah itu cemburu kalau orang lain mencari Allah yang lain dan bukan menyembah dia. Jadi Allah yang juga dibahasakan seperti bahasa manusia, dia bisa cemburu. Pada orang yang sudah meninggalkan kaumnya untuk mengikuti dia, tahu-tahu orang mencari Allah lain, jadi Tuhan itu cemburu. Seringkali kalau kita lihat orang cemburu, manusia bisa membunuh orang lain. Seringkali kita bisa kabar atau di TV, juga coba cemburunya. Bisa terjadi kalau Allah cemburu kan, diingatkannya mungkin manusia kita bagaimana cara mengingatkannya. Sehingga orang itu ingat kembali lalu bertobat. Jadi Allah tidak pernah akan menyangkal dirinya. Dia tetap setia kepada kita. Apa yang dia sudah iklankan bahwa kita harus selamat, dia tetap melaksanakan tugas itu. Lalu tadi di dalam Injil kita mendengar Yesus tergerak hatinya melihat seorang ibu yang mengikuti mayat anaknya yang melambang ke pemakaman. Satu itu anaknya, anak tunggal, menjadi sandarannya, harapan masa depan, meninggal anak itu. Maka bisa kita bayangkan, bisa histeris dia, nangis tidak bisa dihibur. Sampai yang kubur makan kemanitnya. Lalu waktu Yesus mau masuk kota itu di pintu gerbang, orang keluar dari pintu gerbang itu. Yesus melihat ibu ini, ya, dikatakan tadi tergeraklah hatinya. Yesus gampang tergerak hatinya melihat orang. Kita ini kadang-kadang hati kita ini beku. Tidak pandai tergerak melihat orang susah, mungkin kita senang, kan? Ya. Mungkin wajar juga kita dengan Yesus ini tergerak hatinya, lalu dia menghampiri usungan yang orang bawa itu, mayat itu. Dia mengatakan, ibu itu karena ibu menangis terus, ibu jangan menangis. Ya, dia mendahului ibu itu, dia sentuh gulungan mayat yang dibalut, kita pakai tikar. Dulu kita pakai tikar, belum ada orang pakai peti kan. Ya. Belum bukan pukul. Kita bisa bayangkan Yesus menyentuh mayat itu mengatakan, hai anak muda, bangunlah, bangkitlah. Langsung orang berhenti yang membawanya itu dan anak muda itu pun bangun, dikatakan secara walafiat. Sesudah dia hidup, Yesus
menyerahkan lagi kepada ibunya. Kita bisa bayangkan bagaimana senangnya ibu itu, bahwa anaknya hidup. Begitu juga pada malam hari ini kita juga menyerahkan seperti Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya supaya dipelihara baik lagi. Kita juga menyerahkan ibu Martina ini kepada Tuhan Allah. Biarlah Tuhan Allah yang memberi dia makan. 40 hari sesudah ibu ini meninggal, punya arti kita renungkan juga 40 hari ini. Mau mengingatkan kita 40 hari ini orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian 40 tahun. Tidak gampang 40 tahun. Karena itu banyak yang mati di tengah jalan orang Israel itu karena mereka tidak setia. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Mau membunuh kami dan ternak kami. Di pegunungan ini, di padang gurun tidak ada makanan. Kami bosan dengan roti yang hambar ini. Tidak ada air untuk diminum. Ternak kami pun kurus kering, tidak ada rumput. Karena itu kita lihat kan, karena orang Israel tadi tidak sabar. Waktu Musa naik ke gunung berdoa, mereka bikin Allah lain. Mereka mencetak, dipungutlah oleh mereka nanti semua ibu-ibu yang itu keluar itu mau ke tanah perjanjian, lalu mereka bikin anak lembu emas. Lalu orang Israel itu menari. Inilah katanya Musa mungkin dah mati di puncak gunung. Inilah Allah kita. Tuhan cemburu. Tadi kan dikatakan ya, Tuhan bisa cemburu karena orang menyembah yang bukan Dia. Maka Tuhan datangkan ular berbisa untuk menghajarnya, kan? Nah, kan kalau membuat Allah cemburu dengan kita bahaya tuh. Karena Allah menurunkan, mendatangkan ular-ular berbisa, memangut orang-orang Mesir, ya orang-orang Israel itu ditabur, mati banyak. Habis itu Tuhan mengatakan kepada Musa, lihat umatmu yang keluar dari Mesir itu. Cepat sekali mereka berubah pikiran. Mereka menyembah Allah lain, bukan saya. Turun Musa. Menurut cerita, Musa ini kan membawa itu loh 10 perintah Allah itu dilemparkannya, pecah. Kan? Dia berisi 10 perintah Allah karena dia marah. Bagaimana umat itu tidak sabar, kan? Karena dia berdoa untuk kekuatan mereka. Nah, lalu dia si Musa ini minta kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah, kenapa kamu membunuh ini masyarakat umat ini? Padahal kan kamu menyuruh saya keluar dari Mesir membawa mereka ke tanah perjanjian. Nanti orang ketawakan. Lalu Tuhan mengatakan, kalau begitu kau bikin juga ular perunggu, kau naikkan ke atas tiang. Siapapun mereka yang dipanggut ular itu melihat ular perunggu yang kau naikkan, orang itu akan selamat. Musa membuat ular itu. Pak Darmo udah ikut siaran, siapa ya? Ada kalian naik ke tempat di mana Musa gitu kan ular itu, dipoto di bawahnya. Kan? Si Musa ini tidak sampai ke tanah perjanjian karena dia tua. Dari puncak gunung itu dia memberitahu kepada umatnya, sana yang kita tuju, tanah perjanjian Kanaan. Dia mati. Jadi ular yang ditinggikan Musa di tongkat itu adalah salib Yesus ini. Ya.
Yesus ditinggikan di atas salib. Siapapun yang percaya pada dia, memandang dia, dia akan selamat. Nah, itu lambangnya. Jadi Musa diminta oleh Tuhan Allah agar membuat ular terubur, dinaikkan di atas kayu, todahan, ya. Apa melihat itu selamat, walaupun dia dipagut oleh ular berbisa, dia selamat. Itu ular yang itu kan oleh Musa dulu pralambang Yesus yang disalibkan. Jadi bagaimana kita tetap mewakilkan Yesus yang untuk orang Yahudi kan penghinaan. Kan? Orang disalib itu hina itu. Orang Yahudi, orang Farisi. Yesus ini kan orang penjahat katanya, makanya dibunuh, digantung di salib supaya dilihat semua orang. Mereka cap Yesus ini penjahat kelas kakap. Kenapa? Karena mereka bilang Yesus ini kan pemberontak. Adat lama, kebiasaan lama itu dilawannya. Contoh, mereka cap ya, Yesus dan murid-muridnya tidak membasuhkan tangan untuk makan. Mereka cap, oh sudah melanggar adat Islam kita. Harus membersihkan tangan dulu, najis. Kan? Yesus dicap. Karena itu sebagai hukuman penghina Yesus digantung di kayu salib. Tapi untuk kita menafsirkan Yesus yang digantung di kayu salib ini adalah dimuliakan, ya, dimuliakan oleh Allah. Itu tafsiran kita. Ya. Yang oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi, orang-orang ahli Taurat mengatakan Yesus itu adalah mati konyol. Untuk kita Yesus adalah dimuliakan, ditinggikan di salib. Dan barang siapa percaya kepada dia, orang yang akan selamat. Ini makanya perlu juga kita orang Katolik ya, harus ada salib nerima. Sini di Kusama juga, ya, dan kadang-kadang juga ada rosario, sholat kan, itu ciri-ciri kita orang Katolik. Kalau tidak ada kan, sekarang juga banyak. Kalau saya memandikan orang, klik semua. Banyak yang tidak ada nama pelindungnya. Nama sepak bola yang terkenal mereka pakai. Nama artis yang terkenal mereka pakai. Tapi artis ini bejat kelakuannya. Ya, kawin cerai. Jadi kalau orang, ini saya tafsirkan ya, kalau orang pakai nama artis, artinya dia mau ingin anaknya juga seperti itu, kawin cerai. Ya? Saya benci dengan beberapa artis yang Katolik itu. Tidak setia. Padahal mereka tampil itu menjadi idola kita tuh. Tapi kita lakunya tidak bagus. Susah senang kalian. Kalah menang dia buat tanda saya. Masih di bawah. Beberapa juga pemain bawah itu, ya, kalah memang dia buat tanda salib. Itu menunjukkan kepada saya ini orang pengikut Yesus. Tidak malu, tidak malu. Kita kadang-kadang malu buat tanda salib, sembunyi-sembunyi. Lagi di tempat makan di warung kan. Hatinya dia menyangkal Yesus. Apa akibatnya? Yesus sudah mengatakan, barang siapa menyangkal saya, akan saya sangkal di depan Bapa. Jadi kalau kita mau naik ke surga, kita nyangkal dia, ini tak usah diterima, nyangkal saya dulu. Kan? Jangan tidak percaya itu. Apa yang Yesus katakan dulu, terjadi sekarang juga. Jadi ini kekuatan kita. Kita nama-nama gitu sudah di ada bakti juga terbuku cuma berderet nama pelindung. Ya. Orang Islam yang pakai nama pelindung kita, Yulia namanya, Martina, Mariam kan Maria. Ya. Lalu orang lain pakai nama kita. Aneh. Kita tidak mau. Baru-baru ini saya memberikan orang. Dari mana dapat ini? Ku cari. Tanggal berapa dia lahir? Tanggal ku cari di
buku dagang deretan. Bulan 1 pasor, tanggal berapa? Nah, tidak ada nama orang ini. Saya dapat katanya dari Google, bahasa Yunani. Tahukah kamu artinya? Yunani. Hah? Kau harus pakai nama yang ada artinya. Karena nama itu kan membantu kita, kan? Membantu kita itu menghayati diri kita. Misalnya Rosa, apa artinya Rosa? Kita beritahu dengan anak kita, namaku ini, artinya bunga mawar kamu. Bunga mawar itu selalu memancarkan keharumannya. Nah, kalau dia menyimpang, kita yang mengingatkan, kau sudah berlawanan dengan namamu ya. Kamu jadi kupu-kupu malam sekarang. Namamu udah kau nodai. Kau harus kembali bertobat. Nanti orang yang kau pakai nama itu marah dengan kamu. Jadi kita berkata-kata juga dengan anak-anak kita tahu itu. Clara misalnya, Clara artinya terang, kan ini kan, ya terang. Kalau anak kita tuh gelap, beritahu kau udah berlawanan dengan namamu. Namamu, nah, ini artinya ini. Jadi kita akan kuat, ya. Karena kita menghayati nama kita, artinya. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak bisa, tidak kuat. Boleh pakai nama daerah yang ada artinya, tapi harus ada pelindung. Saya kenal satu keluarga nama anaknya yang tua, Inge. Tahu kan ini? Untuk orang bawa rebung apa? Takit, bahasa orang Garsanggau. Kan? Nah, bapak mamanya beritahu, namamu ini artinya ini. Kalau orang ngejek kamu, kamu harus balas. Oh, siapa kamu bunuh? Oh, coba kalau enggak pada saya, apa mau kamu buat? Paling-paling pakai kresek kan? Untuk merumput, untuk itu apa? Cari rebung tak apa? Sekarang studinya di Jerman, anak itu. Di Jerman, ini kan bagus, kan? Tapi harus cari namanya juga, nama pelindung. Nah, carilah, ya. Saya juga di daerah Jangkang sana, saya lucu seperti apa namanya, Odimori. Seperti nama Jepang kan, sering-sering Odimori, rupanya pulang pergi. Itu artinya pulang pergi. Odimori, bagus, lama-lama bagus bunyinya kan. Odimori, bahasa orang Jangkang. Jadi bisa kita pakai nama-nama yang ada artinya juga, kan? Nama-nama, tapi harus ada pelindung. Nah, jadi ini yang membuatkan kita di ibu itu tadi, kan hanya satu anaknya itu. Yesus tergerak hatinya melihat ibu itu begitu sedih, bukan karena jaksa ibu ini, ya, maka Yesus menghidupkan anaknya, tapi karena tergerak hati Yesus. Karena lihat ibu ini. Nah, jadi kita juga bisa mengatakan kepada Ibu Martina ini, karena tergerak hati Tuhan, kan, dia hari ke-40 kan naik ke surga. Nah, ini juga sejarah. Kan? Jadi hari ke-40 itu kalau kita percaya, ya, Yesus kan sesudah mati kan 40 hari. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya, sesudah itu naik ke surga. Jadi kita katakan juga Ibu Martina kan naik, kan? Lalu ibu tadi yang diserahkan anaknya itu kepada ibu ini, kita mengatakan pada malam hari ini juga Yesus menyerahkan ibu ini kepada Bunda Maria supaya dibawa, diangkat ke surga, dipelihara. Nah, di sana Allah memeliharanya. Dia memelihara orang Israel tadi, walaupun mereka ya, tidak semuanya sampai ke tanah terjanji karena mereka membangkang, tidak setia 40 tahun. Jadi dia menyucikan umat Israel ini agar mereka pantas layak masuk ke tanah terjanji. Pada malam hari ini juga Tuhan Yesus menyucikan Ibu Martina ini agar dia lebih layak, pantas untuk menyambut atau bersama dengan orang kudus lain menikmati kebahagiaan perjamuan yang Tuhan adakan 40 hari
ada arti-artinya itu. Ya. Jadi kalau kita hayati sungguh-sungguh, kita makin dikuatkan. Ya. Jadi kita numpang di dunia ini, saya sudah pas waktunya Tuhan panggil, Tuhan bawa untuk menikmati, karena janji oleh Yesus bahwa Yesus akan memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Tadi kan lagu antar baca bahagia manusia, itu judulnya pun berbahagia karena dia tidak tuli, dia setia mendengar sabda Allah. Ibu Martina Esli mengatakan bahwa tidak tuli hatinya. Tidak tuli, banyak orang tuli, tuli hati, kan? Ya. Tidak mau mendengar. Walaupun mendengar, tapi kata orang kan masuk dari telinga kanan, langsung tidak ada nyangkut. Tapi ibu ini dia tidak tuli hatinya. Dia mendengar sabda itu, dihayatinya, dilaksanakan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, nanti dia ikut. Dia rajin juga ibu-ibu kan, untuk hidupnya berusaha untuk menikmati kebahagiaan ini. Jadi inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mohon juga kepada kita yang masih bersiarah di dunia ini agar kita tidak tuli hati kita, tidak bebal, ya, tapi itu peka seperti Yesus juga. Ibu ini juga sudah lepas dari cobaan godaan. Ya. 40 tadi juga mengatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sesudah itu dia puasa, datanglah penggoda setan iblis. Kan? Tapi Yesus menang atas 3 godaan. Ibu itu lepas sekarang dari godaan cobaan dunia, sudah menikmati kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan Allah. Ya. Selama di dunia ini kita kan terus diencer oleh setan iblis. Kapan dan dimanapun kita selalu diencer-encer agar kita jatuh. Maka perlu kuat iman pecahan kita. Maka marilah saudara-saudara kita perbaharui iman pecahan kita bersama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra dari Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan situ akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan selamat. Bapa yang Maha Baik, sudah banyak kami mendengar penghiburanmu, keteguhanmu, penyertaanmu, tapi kami masih ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dengarkanlah dan kabulkan doa-doa umat kami. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibunda kami tercinta Martina Esli. Walaupun sering membuatmu murka karena dosa-dosanya, namun semoga karena belas kasih-Mu yang tiada terhingga, kami yakin ibunda kami telah Kau ampuni. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, saudara-saudari kami ketika hidupnya telah berusaha untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu melalui karya dan pengabdiannya. Semoga segala kebaikan yang telah diperbuatnya menjadi inspirasi bagi keluarga yang ditinggalkan untuk semakin tekun dan setia melaksanakan panggilan hidup mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih,
Kami juga mohon bagi saudara-saudari kami yang masih di api penyucian. Semoga doa-doa kami ini dapat membantu meringankan beban mereka. Lebih-lebih karena kerahiman-Mu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami semua yang bersatu dalam doa ini, semoga dapat senantiasa hidup rukun, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Karena kami adalah saudara dalam Yesus Kristus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk Pak Herculanus Kense yang sudah kau panggil 1 tahun yang lalu. Dia juga seperti kami, banyak kekurangan kelemahannya. Sirilah kau melepaskan dia dari belenggu-belenggu kekurangan kelemahannya berkat persembahan misa pada malam hari ini, agar dia mampu menghadapi perjamuan kudus yang kau sediakan bagi semua orang kudus-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari di dalam keheningan kita menyampaikan doa-doa yang ingin kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, ampunilah segala dosa-dosa Ibu Martina Esni dan Pak Herculanus Kense ini yang kau panggil kehadirat-Mu, dan ampunilah juga kesalahan kekurangan kami, agar kami lebih layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, untuk memperingati 40 hari Ibu Martina Esni dipanggil kehadirat-Mu demi Kristus pengantara kami. Kita teruskan dengan persembahan. Sebagai lagu persembahan, kita buka Mada Bakti 235. 235. Di ufuk ranginan merah ya. Di ufuk ranginan merah kembara semadi di hadapan yang semayang di alam suci hari ini. Semoga dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi di tingkat segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa pemelihara kehidupan, tak henti-hentinya Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Persembahan kami ini pun bukti dari kemurahan hati-Mu yang sekarang kami serahkan kembali kepadamu. Kami pun mohon agar hamba-Mu Martina Esni dan Pak Herculanus Kense ini Kau ampuni segala kekurangan kelemahannya,
dan terimalah mereka di sisi kanan-Mu. Peliharalah mereka dalam kerajaan surga, dan sertailah kami yang masih bersiarah di dunia ini, agar tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan Putra-Mu. Ialah Tuhan dan Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi, bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala yang berisi air anggur, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita hidupkan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Agustinus Agus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu Martina Esli dan Herculanus Kense ini, yang sudah Kau panggil kehadiran-Mu. Ketika dibaptis, mereka ini menjadi satu dengan Dikau. Dia telah menjadi serupa pula dengan Dikau dalam kematian mereka. Semoga kini pun mereka menjadi serupa pula dengan Dikau dalam kebangkitan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Muda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan di dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menguatkan segala doa dan niat-niat kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami, khususnya Ibu Martina Isni dan Pak Herculanus Kense ini, dari segala belenggu-belenggu yang mengikat diri mereka, agar mereka cepat pergi ke surga bersama para kudus untuk menikmati perjamuan surgawi yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Kasihanilah rahmatullah kami semua, supaya kami selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan tadi kami mengingatkan kami agar kami tetap setia dalam cara apapun kami di dunia ini, memikul salib bersama-sama Engkau dan bersama umat beriman-Mu. Tapi seringkali juga kami mau menyangkal salib yang kami sudah okekan daripada-Mu. Karena itu janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi beratkanlah iman gereja-Mu dan rezekilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh-Mu yang Maha Kudus yang akan kami sambut ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah dari cinta-Mu. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang sudah mendahului kita, dia mati, dimakamkan, dan bangkit dari antara orang mati. Berbahagia kita semua yang malam hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima komuni Maha Kudus. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yang diperkenankan untuk menerima komuni Maha Kudus adalah kita yang sudah dibaptis secara Katolik tidak berhalangan, dan bagi anak-anak sudah santri baru. Nanti untuk tepatnya penerimaan komuni Maha Kudus ini, nanti pastor akan berkeliling membagikan roti, dimulai dari ruang tengah, selanjutnya menuju dapur, yang terakhir nanti untuk melayani umat yang ada di luar. Nah, kepada kita yang akan menerima komuni, kita mengambil sikap berdiri, dan bagi yang tidak menerima agar duduk dan berdoa. Pastor, kami persilahkan. mari kita menyambut
Amin. Amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Nah, saya berdiri di sini. Silakan sini boleh melihat. Tubuh Kristus, 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 Mada bakti tubuh tabungan Kristus, tubuh 293 Kristus, 293. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Satu, tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. kasihnya kepada
Mari kita bersatu. Dalam hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, Engkau menyatukan kami dalam perjamuan kudus ini. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Kami mohon Tuhan, semoga hamba-Mu Martina, Isni, dan Herculanus Tense ini Kau kumpulkan bersama Engkau untuk menikmati kebahagiaan yang Kau janjikan kepada mereka. Dan kelak kami pun boleh bersekutu dengan mereka yang bersama semua orang kudus untuk menikmati kebahagiaan kekal yang Kau janjikan kepada semua orang dan juga kepada kami dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, khususnya keluarga ini dan Ibu Martina Esni serta Pak Herculanus Tense ini, dan kita semua diberkati oleh berkat dan rahmat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian bisa ternyata 40 hari Ibu Martina Esni sudah selesai. Mari pergi kita diurus. Amin. Lagu penutup. Sebagai lagu penutup, kita buka nada bakti 553. Santo Yosef yang menjaga, ya.